Konsep tuh. Biasanya kalau orang hijrah itu nyari pola agak susah. Pola. Udah hijrah langsung dapat pola itu yang Kayaknya satu doa dari antum. Oh. Saya lihat satu YouTube antum, tapi saya lupa yang mana. Antum ngomongin, coba lihat Muhammad SAW Rasulullah yang tidak ada celahnya. Itu antum yang ngomong, itu saya ingat. Kenapa semua orang ngomong tidak ada celahnya? Gimana? Orang tuh pasti ada celahnya. Otak saya yang melogikakan semua hal, Ustaz, mencarilah celahnya. Alhamdulillah ya, mencari celah menghadapi kesempurnaan. Nah di situ jadi kayak, oh ya Allah, ternyata Rasulullah adalah storyteller terbaik di seluruh dunia. Akhirnya kita bikinkan main game akhirnya. Nah, akhirnya kita bikinin Ramadan Kids Radio, di mana semua ngumpul di satu Kids Radio. apa sih? Jadi Ramadan Kids Radio RKR. Nah, seru kan? Kan kalau suka ada acaranya kan untuk Ramadan Kids Radio. Jadi setiap hari. Alhamdulillah. Mas dulu udah datang belum ya? Datang. Kita mau ngobrolin Terang Kids. Pokoknya lagi asik banget. Tapi Terang Kids harus disebarluaskan. Jadi keren banget soalnya. Jadi beliau ini dulunya DJ, anak malam, tobat, bareng sama Terang Jakarta. Sekarang bangun Terang Kids. Nah, fenomena Terang Kids-nya nih yang sekarang lagi hype. Kita mau bedah. Di mana beliau ya? Kang, Masya Allah, Alhamdulillah. Guru aku Saya makin bulat antum. aku makin ganteng. Gimana? Aduh, saya kayak Masya Allah sehat tuh. Subur kia. Alhamdulillah. Obatnya adalah kalau lagi masa begini makan. Iya. Susahnya jadi obat. Ya, antum sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Itu kadang-kadang suka minder. Harusnya kan saya kelihatannya kayak anak muda, ini antum Allah, muda aja kayak anak terus tua ya. Kang. Aduh, Ya Allah, enak ini banget. tempat langganan kita. Masya Allah. Dan alhamdulillah antum jadi betah di sini kan? Kayak nggak di kota. Iya. Padahal ini kota kan. Di kota. Makanya orang desa nyari ke kota, orang kota nyarinya Masya Allah. suasana desa ya. Bang Ustaz. Jadi teman-teman semuanya, ini alhamdulillah sambungan series dari obrolan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita ngobrol tentang kisah hidup. Waduh, Bagaimana bisa antum yang begitu jadi begini? saya suka tegang ya kalau ngomong sama antum tuh ya. Allahu Akbar. Yang dikorek-korek, jebol. Masya Allah. Dan itu teman-teman semuanya yang belum nonton bisa cari di Cinta Quran TV di Mas Adista UFK, keluar langsung ya. Masya Allah. Dan karena kisahnya luar biasa, saya sih masih ingat ya kisah-kisah beliau tuh, Masya Allah, itu siap-siap panen air mata ya, di-share lah ya biar jadi inspirasi. Dan teman-teman semuanya terima kasih, ini semuanya bisa terselenggara ya, peralatan yang canggih semuanya, ini wakafnya antum, Masya Allah. Jadi ini wakafnya teman-teman di Cinta Quran Creative Studio. Nah kan antum juga ahlinya studio, minta bantuan. Nasihatnya, sarannya keren banget, Masya Allah. Nah jadi saya tuh ngamatin di Instagram tuh, saya bongkar kok kayaknya antum jadi asik banget nih Terang Kids-nya tuh. Ada Amazing Kids, ada yang jadi pokoknya saya ngeliat antum asik banget gitu ya. Jadi ini satu sisi dengan dunia begitu dia asik banget, tapi sekarang juga asik. Jadi antum tuh kayaknya nyemplung bener gitu loh. Aduh, Nah, ini gimana ya? apa ceritanya kok bisa Ingat Terang nggak, Kids ini? Ustadz, obrolan kita Kreatif terakhir banget. ya, obrolan kita terakhir, saya tuh nggak pernah tahu. Hmm. Terus waktu saya ngomong, antum kan nanya waktu itu kan, terus gimana Mas bisa begini? Saya tuh cuma bisa ngomong, saya digiring, Ustadz. Iya. Iya kan, waktu itu Ustadz juga mengiyakan, dan Blok. waktu itu iya. Dan waktu itu malah saya dapat nasihat dari antum, iya Mas gitu, bahwa kalau begini Allah akan menggiringnya ke tempat ini, betul. Iya. Nah akhirnya kalau saya bilang ini nyemplung terenak ini. Iya. Waduh, ini nyemplung Masya Allah. Dulunya sering ngobrol sama anak-anak, terus akhirnya ya karena waktu zaman kami berjuang bersama sahabat-sahabat soleh di Nusa, harus ketemu anak. Iya ya, antum founder awal. Harus ketemu anak, bukan saya sih foundernya, tapi maksudnya sama-sama Inisiasi perjuangan awal ya? awal. Inisiasi Perjuangan awal. awal itu orang-orang soleh Yep. yang membuat sebuah
intellectual property yang luar biasa Jadi bermanfaat. artinya ke dunia anak-anak itu bukan baru-baru ini sebenarnya. Ada jejak sebelumnya memang. Iya, ada jejak, terus juga keluarganya keluarga besar ya. Oh, Jadi kita punya ponakan banyak. Tetapi tetap Ustadz nyemplung. itu dia. Jadi Nyemplung. bukan megang-megang air, tapi basah sekali ya. Bahasa tuh kayak kalau dipikir-pikir sama istri saya tuh mikir, kenapa kita kemari ya? Iya. Gak tahu ya. Saya baru sadar tadi pagi main Instagram. saya tuh. Biasanya kalau orang hijrah itu nyari pola agak susah. Antum Pola. udah hijrah langsung dapat pola itu yang. Kayaknya satu doa dari antum. Tapi benar saya nggak main-main. Ada guru saya tuh sahabat antum, Ustadz Abi Maki. Wah, itu mah kembaran saya. Ya bener kan tuh sama plek gitu kan. Kayaknya tuh dari beliau ada arahan gitu bahwa anak-anak bimbingannya itu harus gitu bermanfaat bagi orang. Kan kayaknya kita kayak disetel Ustaz. Iya, iya. Kayak gini. Ya yang lu lakuin bagus, tapi apakah bermanfaat? Itu kayak selalu ditanya gitu. Terus kita lihat sendiri perangainya Abi Maki. Saya sampai sekarang belum bisa cium tangan antum, belum bisa cium tangan Abi Maki. Masya Allah. Kenapa? Selalu Menghindar. Coba Betul. kan? Abi juga begitu, tapi kan terpatri di saya. Ini nih guru yang bener tuh, yang membuat, yang mengarahkan secara nggak sadar kita jadi malu kalau kita kayak nggak ngegas. Gurunya ngegas. Kayaknya itu sih. Iya, nggak ada remnya. Abi kapan ngerem? Abi Maki tuh kayak nggak pernah ngerem gitu. Nyari jadwal susah, terus kalau minta ketemu sama kita Ustaz, ini langka banget. Ya udah nanti meeting ya di rumah jam 3 sore pagi. Kita tahajud bareng. Berarti kan murid-muridnya tuh diajarin kayak ayo mau meeting ya jam 3 ya. Pun ketika kami berjalan bersama beliau belum pernah dipanggil murid. Kenalin teman belajar saya. Kayaknya sih dari situ ya Ustaz. Kayaknya tuh saya ngerasanya kecemplung, tapi mungkin kayaknya Ustaz Abi Maki itu dari nyemplung juga dia sesuai grand desainku. Saya sih kebayangnya begitu, makanya teman-teman tuh. Enggak, tapi saya bingung ya. Amazing Kids. Ada lagi kisah Rasulullah tapi dikemas dengan itu nggak mudah loh. Zoom, Aduh, gimana Masya bisa mute semua, terus ceritanya, Masya Allah. cara antum bawain materi. Masya Itu apa yang mendorong awalnya gitu kan, kok Iya, iya. misalnya passion banget karena nggak mudah loh. Iya. Antum anak yang sangat dikenal dengan pergaulan seperti itu, Iya, iya. dengan gaya anak-anak, mungkin kalau teman-teman lama antum pasti gitu Apa ya, sih kok gayanya jadi gini. Menjijikan. Kok dia yang tadi begitu jadi menye-menye Nah, gitu. gitu. Ya Allah, Masya Allah. Awalnya gara-gara lihat orang berantem Ustaz. Oh. Kenapa? Saya kan masuk, ibaratnya baru kenal Islam lagi. Benar nggak? Orang lagi gede imannya nih, kenal Islam luar biasa. Terus lihat orang Islam berantem. Satu ngomongin, enggak, ibadahnya harus gini. Yang satu, enggak harus gini. Kamu salah, aku yang benar. Yang satu lagi, enggak, dia mah salah, kita yang benar. Saya yang baru masuk Islam, kebayang nggak Ustaz? Jadi gue mau kemana? Iya, Katanya masuk, katanya mendekat sama Allah. Tapi Tapi aku jadi buat bingung. jadi buat bingung. Saya dengerin orang-orang bingung. Tapi saya langsung ini, sebentar. Kalau memang disampaikan dengan baik Islam ini menyebar, berarti harusnya nyebar dong. Siapa yang pertama kali nyebarnya? Rasulullah. Iya, iya. Rasulullah SAW yang orang-orang dari dulu bilangnya rindu. Kok aku nggak rindu ya? Kayaknya aku yang nggak kenal. Makanya orang-orang ini berantem. Tapi gimana caranya Rasulullah menyebarkan? Mulai saya mencari. Dari mulai saya benar-benar nyari semua kiai haji, ustadz kiai, guru kami Ustadz Khalid Basalamah punya series tentang sirah nabawi. Ya kita dengerin. Ustadz Abi Maki, alhamdulillah ternyata Abi punya spesialis. Saya juga baru tahu. Saya lihat, oh iya alhamdulillah dapat dari guru yang ini, dapat lagi dari guru saya pribadi. Lihat keluar ada namanya Ustadz Omar Sulaiman ngomongin sirah, Ustadz Budi Asari ngomongin sirah. Saya lihat satu YouTube antum, tapi saya lupa yang mana. Antum ngomongin, coba lihat Muhammad SAW Rasulullah yang tidak ada celahnya. Itu antum yang ngomong tuh saya ingat. Kenapa semua orang ngomong tidak ada celahnya? Gimana? Orang tuh pasti ada celahnya. Otak saya yang melogikakan semua hal, Ustaz, mencarilah celahnya. Alhamdulillah ya, mencari celah malah dapetin kesempurnaan. Ya Allah. Nah di situ jadi kayak, oh ya Allah, ternyata Rasulullah adalah storyteller terbaik di seluruh dunia. Dari beliaulah muncul 100.000 orang. Dari Ustadz Edgar Hamas saya juga baru tahu, yang dimakamkan dibagi 10.000, 90-nya kemana? Ternyata bermanfaat bagi orang. Berarti saya harus belajar yang namanya storyteller ini. Dan saya ternyata terlalu melimit diri sendiri, Ustadz. Jadi antum tertarik aspek storytellingnya. Iya, kok Karena bisa ya kok gitu bisa loh. Rasulullah itu kan membangun peradaban Madinah. Iya.
mempersaudarakan Ansor Muhajirin. Itu kalau nggak storyteller kuat, kalau nggak komunikasi mantap nggak bisa itu. Terus Jago lobby berarti itu. jago lobby di Iya, depan. bayangin. Closingan. Iya. Masya Allah, kalau orang zaman sekarang mah closingan cepat itu mah. Cep gitu. Iya. Tapi satu lagi, ada teman-teman yang menceritakan tentang, iya kalau lu hijrah mah lu harus dengar cerita Umar bin Khattab. Iya, gua tahu Umar bin Khattab, tapi lu belum dengar kan? Belum dengar kan betapa ketika Umar bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba langsung terduduk. Emang bisa ya? Lu emang gak ada apa-apa bangornya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nggak ada. Tapi dengan munculnya, lihat mukanya aja, jadi sih bilang gitu, lihat mukanya aja, seriusan lu. Iya, orang tuh lihat mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja. Nguliklah saya Ustadz. Jadi pas ketemu situ tuh kayak kita masuk. Dan kayaknya kita sepakat deh Ustadz ya. Kalau beberapa teman-teman yang hijrah tuh kadang-kadang kan kuat. Iya. Saya juga pernah galak sama kakak sendiri, galak sama ibu sendiri. Maklum sabuk putih. Sabuk putih. Tapi begitu kenal guru langsungnya, Iya. yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kan gurunya ya. Kenapa saya lebih songong dari beliau? Kenapa saya lebih galak dari beliau? Ternyata beliau tuh sebegitunya. Dan ternyata pas anak-anak diceritakan, kok nggak ada resistensi ya? Kok nggak ada friksi ya? Anak-anak nerima. Terus aku kapan kah ketemu Rasulullah? Ya Allah, mereka mau ketemu. Hebat. Lalu jadi, Ini nih menarik banget nih. nggak nemu celahnya ya. Insya Allah. Susah loh itu mancing kerinduan sama Rasul. Saya tuh dulu bilang orang gini, Ustaz, saya tuh suka ngomong gini, kenapa sih lu lebay? Kenapa sih dengan rindu Rasul tuh? Kenapa rindu Rasul tuh? Kenapa orang-orang begitu rindu ya? Apakah mereka terlalu lebay? Apakah mereka terlalu membuat-buat perasaannya kepada Rasulullah? Ternyata setelah mengenal, ternyata setelah baca, setelah masuk ke ceritanya, itu kerinduan itu nggak bisa. Makanya orang-orang tuh nggak bisa ngomong rindu tanpa menitikan air mata, karena bukan hanya ucapan, ternyata mereka rindu menemui sosok yang sebegitunya. Istri saya tuh sempat ngomong, Mas, katanya kebayang ya, betapa orang-orang tua di zamannya Rasulullah merasa aman tinggal. Ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, merasa aman, mereka tuh tinggal di sebuah kota. Miskin pun mereka tahu akan ada yang nyamperin. Mereka pun tahu tidak akan diserang sama orang-orang karena pemimpinnya maha hebat, maha sempurna. Saya bilang, iya ya, makanya jalur inilah Ustadz yang memang saya berdoa sama teman-teman, minta sama guru-guru doa. Bismillah saya mau pelan-pelan ngulik sirah gitu. Pelan-pelan mau mempelajari tentang Rasulullah, dan pelan-pelan pengen mempelajari yang namanya storytelling, yang sejatinya adalah semua orang adalah pencerita. Dan anak-anak suka cerita. Anak-anak suka cerita, tapi kan gini Ustadz. Cerita itu gimana? Apakah cerita itu suatu hari ada seorang kancil dan ini ternyata pas diulik enggak Ustadz. Betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cerita di atas tunggangan, menceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua, menceritakan kan bahwa tiba-tiba jangan sedih. Kok bisa situasi tegang beliau cerita? Jadi saya menguliknya tuh gini. Berarti storytelling inilah ketika ditanamkan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dengan infuse ke Rasulullahan Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang akan merubah peradaban ini menjadi jauh lebih baik. Saya penghancur peradaban dulunya, tetapi anak-anak ini nih yang kecil-kecil, ketika mereka tahu value-nya dan mereka tahu langit itu tidak berbatas, bahwa Rasulullah tuh di sini fisiknya bagus, harum, wangi, senyumnya indah, bersama dengan akhlak yang baik. Kebayang nggak anak-anak yang mempunyai mimpi menjadi seperti Rasulullah, ini yang akan merubah peradaban. Jadi mimpi bukan Masya jadi Allah. Spider-Man, bukan menjadi Batman, bukan menjadi Catwoman, atau bukan jadi Rasul. Ngeri. Aku favoritnya siapa? Aku Rasulullah. Kebayang ya. Ada nggak anak-anak kita sampai begitu? Nah, Amazing Kids ini buat anak keranjingan sama nabinya. Ibu mana yang nggak mau? Stres aja. Masya Allah. Saya aja nih yang begini nih, mau banget. Sajat saya sekolahin ke dia. Masya Allah. La haula wala quwwata illa Tapi billah. antum tuh Masya Allah ya, menurut saya antum tuh ngancurin peradaban, tapi antum bangun peradaban. Aduh, ini juga pelan-pelan Ustaz. Saya kan juga harus begini Antum ketika... tuh merusak anak-anak dulu, tau nggak antum? Astagfirullah. Aduh, iya betul. Betul, karena itulah Ya Allah. kayaknya tebusannya harus banyak gitu Ustaz. Allah. Ya kayak Khalid, Aduh. pedangnya berdarah dengan leher muslim, akhirnya pedangnya berdarah dengan orang-orang kafir, dan akhirnya dia menjadi Saifullah. Jadi Saiful Setan menjadi Saifullah. Kemarin ada satu pertanyaan Ustaz. Cakep ini.
yang bikin saya sampai merinding gitu. Hmm. Kak Dimas katanya, aku tuh baru kehilangan suatu barang katanya yang membuat Anak-anak aku tuh sedih. nih. Anak-anak Ustaz, Hmm. SD. Kehilangan suatu barang yang membuat aku sedih banget katanya. Barang ini tuh berharga banget buat aku. Aku tuh sedihnya nggak hilang-hilang. Hmm. Kalau Rasulullah gini beliau mau ngapain? Gitu. Bukan nanya ke saya Ustaz. Jadi, Kan kalau nanya ke saya gini, Kak Dimas saya harus apa? iya. Berarti gitu Iya. kan? Dia pertanyaannya bukan, kalau kayak begini tuh Rasulullah akan melakukan apa ya Kak? Kalau sedihnya nggak hilang. Wah di situ saya takjubnya dengan ya Allah kemana ya selama ini kami ini ya yang Yang nggak- favoritnya siapa? Yang jadi idola siapa? Ternyata yang diidolakan bunuh diri, iya gitu yang diidolakan rusak. dan storytelling ini yang harusnya dimiliki oleh semua orang tua sehingga anak-anak inilah mereka tidak akan ikut hanyut di luar. Kan di luar tuh harusnya deras Ustaz. Nyemplung kemana hanyut anak-anak tuh. Iya. Hanyut. Sampai saya tuh sering ngomong sama anak-anak saya pribadi nih, usikum wa ya nasibi Allah tuh saya ngomong, abang gitu. Kebenaran itu bukan jumlah abang. Nanti kalau ada orang banyak melakukan apa tapi abang tahu Rasulullah tidak, nggak usah gitu. Karena kan di luar harusnya deras, cepet hanyut. Nah, gimana caranya sih orang tua ini, sahabat-sahabat kita, para ayah bunda di rumah Ustaz, punya kemampuan storytelling yang luar biasa di kondisi apapun, gak usah ideal, sehingga anaknya bakal ngomong apa coba? Ngapain sih aku ikut-ikutan kamu? Di rumahku ada orang paling keren. Siapa? Ayah bundaku. Ayah bundaku is better than yours. Ayah bunda gue lebih keren. Ayah bunda gue kenal kok. Emang kamu main Mobile Legends di rumah? Aku main. Kenapa? Sama ayah bundaku. Masya Allah. Aku main sebentar, tapi ayah bundaku pasti menanamkan. Maksudnya, Keren ini, keren. kebayang nggak Ustadz kalau semua ayah bunda Iya. punya kemampuan tersebut Dan menginfuse? saya kebayang ya, saya pernah nangis itu ketika anak saya tuh di sekolah, anak laki-laki saya yang pertama, Muhammad Fatih Alif, anak yang paling saya harapkan lah, paling besar kan, ditanya itu, dan saya dapat cerita itu dari teman-temannya sekolah, ditanya di depan orang ramai, dia kan dapat apa ya, Amir angkatan terbaik di angkatannya. Ditanya siapa yang kamu favoritkan, yang kamu banggakan dalam hidup kamu, siapa yang kamu ingin contoh? Abi. Waduh itu cek. Saya yang begini jadi banggaan gimana? Ya mungkin yang selama ini ngeliat sosok Abinya, walaupun mungkin menurut saya biasa-biasa aja gitu ya, tapi mungkin dia kan melihat. Lihat, Ustaz. Coba anak-anak kan coba kalau yang dibanggakannya bukan kita. Itu kebayang nggak apa yang dirasakan sama antum itu sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh banyak orang tua yang ada di Indonesia, terutama dan di dunia. Siapa yang sosok yang kamu idolain? Abiku. Kenapa? Karena abiku selalu cerita tentang orang paling sempurna, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang keren. Tahu nggak? Akhirnya dia langsung ngomong ke temannya. Dia pun jadi storyteller karena abinya storyteller yang baik. Tapi kenapa antum ke anak-anak, nggak ke bapak ibu anak, nggak ke bapak ibunya gitu? Nah itu kenapa itu kan? Saya tuh merasa bapak ibu tuh, saya juga bapak, saya juga ibu gitu. Kalau saya langsung ngomong ke ayah bundanya, saya kayak kurang ajar. Banyak ayah bunda di luar yang jauh lebih pintar daripada saya. Iya. Sudah lulusannya luar Pasti. biasa, posisinya Secara di rumah perusahaan tangga juga lebih luar biasa, lebih pintar dari kami. gua sekian puluh tahun lo, lu ngajarin gua kesannya. Betul sekali, menghindari friksi itu menurut saya lebih enak keren, ketika keren, langsung ngomong sama anak-anaknya. Kami juga sering kok ketemu dengan ayah bunda yang, tadi mas jangan begini, ini itu ternyata gini. Ya bunda silahkan lihat lagi, referensinya pasti bundanya lihat, oh ya benar Kak Dimas ternyata. Ya bunda saya sudah googling dulu sebelum saya jelaskan gitu. Tetapi friksi itu kan bisa kita hindari dengan directly ngomong sama anak-anak dengan ya yang tadi teman-teman saya tuh kalau lihat kayak, ngapain sih lu mukanya digitu-gituin, ngapain sih lu kayak teriak-teriak, ngapain sih lu menirukan lumba-lumba. Kita ngomong, itu dunia mereka. Iya. Terus tampilan kami tuh ngikutin Ustaz. Jadi kita juga berusaha, karena ya kita ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bicara sama orang mengikuti kaumnya gitu. Udah kita ikutin. Anak-anak kan suka nonton YouTube, suka nonton gameplay. Berarti gamenya jalan, dianya kecil di bawah. Dalam hati kita mati mengulik gimana caranya kita bisa menyamai tampilan mereka. Bagaimana kita bisa sama dengan mereka. Jadi mereka tuh nggak usah liar gitu. Tinggal cetek TV, lihat sama persis kayak yang dia lihat di YouTube.
Tapi yang satu ngomongin game, Ya. yang satu misalnya ngomongin bagaimana game itu diciptakan oleh algoritma matematika dan siapa yang menciptakan matematika di zaman apa Siapa dan akarnya siapa. sebenarnya? Buh. Ini makanya perjuangan ini tuh Nah, butuh sekali. ini kan mau Insya Allah. Ramadan ya, teman-teman, ini kan mau Ramadan, udah deket mau Ramadan. Dengar-dengar antum punya program Ramadan. Itu gimana programnya? Apa kemarin ya? Pernah ngomong Jadi, tapi lupa saya. Saya tuh ingat zaman dulu kita nih ya, gitu kalau sore-sore nungguin ngabuburit itu Iya. nongkrong di radio. Nah, Ya kan kita nongkrongnya di radio gitu. Ketahuan generasi Bapak nonton. Ya kan? Nonton di radio gitu. Terus udah di radio Iya. nongkrong tuh kalau nama kita disebut seneng banget. Seneng banget. Dimas di Jalan Bijaksana di Bandung. Wah, itu seneng banget gitu kita. Titip salam Titip salam buat aduh seneng banget. Terus komentarnya bener kan? Dan itu tuh ternyata pas kita lihat, saya baca lagi, oh ternyata kenapa saya suka, karena penyiar radio membuat saya merasa menjadi orang. Membuat saya menjadi human. Human itu kan butuh disapa. Human tuh butuh diwongke, butuh disenangkan. Ketika punten pisan bukan menjudge, tapi kan kondisi ketika mau buka puasa, ayah bunda pegang gadget atau lagi masak. Iya, masak. Ayah bunda lagi sibuk atau ayahnya lagi masih ngerjain kerjaan kantor. Lah ini anak kemana nih? Tuh. Akhirnya kita bikinkan Main game dia. Main game akhirnya. Akhirnya kita bikinin Ramadan Kids Radio, di mana semua ngumpul di satu Ramadan Kids Radio. Apa singkatannya? Jadi Ramadan Kids Radio RKR. RKR. Nah, seru kan? Kan kalau suka ada acaranya kan itu Iya. Ramadan Kids Radio. Jadi setiap hari Setiap menjelang hari, berbuka. setiap hari. Seru menjelang banget. Kita Ayah ngobrolin, bunda anak-anaknya aduh, harus ikut tuh. Saya taruh di link di bawah tuh. masya Allah, masya Allah. Ramadan masya Kids Allah. Radio. Kids Radio. Nanti Sajat ikut deh. Jadi sambil menunggu buka puasa, dia dengerin. Iya, iya, masya Allah. Bentuknya podcast atau? Bentuknya tuh sebenarnya kayak mereka nonton YouTube, tapi mereka bisa interaksi. Jadi Wih. masuknya di Zoom, platform yang mereka sudah tahu lah. Mereka bisa bebas unmute, nge-mute, message yang bagus akan kita sebutkan namanya siapa dengan nomor punggungnya, kotanya di mana. Ada nomor punggung. Ada. Kalau dia Rico. anak Amerika, Jepang, Jerman, gimana dong? Ada nomor punggungnya. Tapi kalau misalnya ternyata dia dapat giveaway, paling nanti kita kirim e-voucher ya. Karena jauh. Terakhir waktu itu kita kirim ada sahabat kami di Papua. Tadi Mas, kenapa giveaway-nya belum nyampe? Orang Papua. Enggak, soalnya kenapa saya tanya gitu? Kalau udah online, yang ikut Jerman, Jepang, dari mana? Masya Allah, Masya Allah. Ada beberapa yang, Kak, aku udah buka. Aku bilang, ya udah kalau udah buka dulu, nggak apa-apa nih, lagi makan sambil nonton. Soalnya dia mau kenalan. Iya, beda. Dan si anak ini kita masukkan ke sebuah gamification yang luar biasa. Ada anak-anak ustadz. Pertanyaannya susah. Kan kalau saya buat pertanyaan kadang-kadang awal mula gampang. Itu pas hari ke-27, waktu itu saya tanyanya gini, apa potongan surat, salah satu surat di Juz 30 yang ngomongin tentang unta? Kira-kira tuh kalau orang dewasa kan butuh waktunya menit ya. Waduh. Krik. Ini waktu itu saya coba lihat, tak 15 detik udah ada yang angkat tangan. Ibili khaifa khuliqat. Ayatnya yang dia baca, Ustaz. Nah, berarti 80 anak yang lihat kan dia lihat, kok dia bisa? Besok gua harus bisa. Ternyata seru banget dibikin gamification seperti itu. Jadi Digital. dibuat game, Aduh. menjelang berbuka. Ih, orang tua Pas mana yang nggak betah? Masya Allah. Seneng. Seru-seru. Dia kan Doain bilang, ya. hatur nuhun Mas Dimas udah Oh, memaintain doain. anak saya. Doain, Masya Allah. Nah, saya juga mau ngasih kabar gembira nih buat teman-teman ayah bunda semua. Kita tuh mau launching. Nama metodenya itu Tahrir for Kids. Ini berangkat gini. Ternyata Biro Pusat Statistik Republik Indonesia ternyata kasih berita. Kan kita selama ini anteng-anteng aja gitu ya. Begitu baca berita, kaget. 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. 5. Jadi kalau 200 juta, 100 juta orang terancam nggak bisa dapat syafaat Quran nanti. Kan kasihan kalau itu bapak kita, ibu kita. Ya kan? Harta kita nggak bisa nolong, mobil kita nggak bisa nolong. Apa yang bisa nolong? Quran. Akhirnya kita buat nih program Indonesia bisa baca Quran. Begitu selesai bapak-bapaknya, mulai kita bantu hampir di angka 80.000 orang kita bebaskan buta aksara Quran. Banyak dong Ustaz 80.000. Nggak bisa baca 100 juta. Masih. Aduh. Iya ya, belum apa-apa. 80.000 tuh. Tapi di tengah jalan ternyata pada teriak-teriak orang tuanya, bukan cuma saya, bukan cuma istri saya, anak saya juga nggak bisa. Lah bapak ibunya nggak bisa. Iya. Akhirnya kan manggil ustadz. Saya bilang jangan manggil ustadz deh. Saya nge-launching metode.
metode Masya Allah. super cepat, super mudah, bisa baca Quran asik. Lu harus bisa. Ada musiknya, ada gamesnya, Hmm. ada. Nah, rencananya mau bareng-bareng kolaborasiin. Mau. Ya. Saya mau. Seru. Soalnya antum dunianya di sini. Atau udah gimana Ustadz mau ngajarin tentang apapun Iya, ilmu di iya, dunia iya, ya. Tapi kan paling mahal ini. Quran. Dan Ramadan bulan Quran. Ramadan bulan Quran, anak-anak jadi cinta Quran, bapaknya jadi jatuh hati sama Quran, semua jatuh hati sama Quran. Masya Allah. Jadi tuh ini nemu banget. Jadi menurut saya value-nya luar biasa Masya Allah. antum. Nah, jadi ke depannya nih rencananya ada radio apa tadi? Ramadan Kids Radio. Ramadan Kids Radio. Hmm. Nah, terus ada lagi jurit malam pernah saya dengar. Itu gimana? Ada Itu jurit, lucu. kok itu kan generasi lama. Generasi lama, generasi Ih, waktu kita zaman dulu itu kan selalu kalau apa namanya pesantren kilat itu kan ada Camping, juru pesantren kilat, camping. iya. Nah akhirnya kami tuh bawa anak-anak camping. Kemarin tuh sempat pas liburan Jadi kita bawa. offline-nya ada. Offline-nya ada, kita camping di daerah daerah Puncak yang dekat-dekat. Iya, Tetapi kita kumpulkan anak-anak ini Hmm. dimasukkan ke kolam yang itu tadi, kolam yang ada anak yang super hafalannya luar biasa, ada anak yang enggak, Iya. tapi dia paham siroh. Iya. Dimasukin semua, dibalikan ke alam. Kita sholat subuh di bawah bintang, sholat tahajud di bawah indah. bintang. Kita sama-sama saling mengenal. Kita lihat yang namanya mandi di sungai itu kayak apa sih rasanya. Allah tuh sudah bikin ini semua. Nggak ada kak kayak gini katanya di Jangan melulu di HP kota. doang, di mereka Iya, ya. dan kita tuh sambil gini loh, gimana kamu mau kenal dan menghargai sang pencipta kalau keindahan ciptaannya aja tuh Nggak kita pernah nggak diakses. paham. Coba lihat deh kalau lukisannya kayak gini gitu. Ini lukisan siapa? Itu mau lukisan anak SD kak. Coba ntar jam 4 subuh kita lihat lukisan siapa yang ada di langit. Jam 4 mungkin setengah 5 tuh mulai ada warna ungu. Itu lukisan siapa teman-teman? Allah kak. Satu-satunya Allah yang bisa menciptakan hal seperti ini. Akhirnya ya mereka mendekatkan, ya maksudnya ikhtiar kita yang mendekatkan mereka kembali ke sang Robnya, yang mereka tuh kasihan Ustadz. Mereka itu tuh sekarang takut tidur sendiri. Karena mereka tuh tahu, belum paham ada Rob yang maha menjaga mereka. Gak paham. Terus pas ditanya kenapa Abi sama Umiku gak pernah cerita. Abi Umiku menyuruh aku baca Quran dan menghafalkan. Tapi mungkin ada sedikit yang tidak ditanamkan bahwa yang punya Al-Qurannya tuh menjaga even si anak soleh ini lagi tidur gitu. Jadi itu value-value yang kita Iya, bawa, iya. ya anak mau dibawa main Ustadz senang. Jadi bukan hanya antum bawa ke platform digital, ke offline pun ada program ya. Iya Ustadz. Nggak capek itu kan, ada di online, ada offline. Hmm. Gimana ngatur jadwalnya kalau Antum gimana Ustadz? Kayaknya sama Gini. ya pertanyaannya dibaliknya. makanya saya Saya tuh juga kok- bingung kalau jawabnya. Ustadz nanya sama saya capek enggak? Ustadz capek enggak? Ih, Ustadz capek enggak jadi emas buat umat? Allah. Capek enggak ngebebasin buta Oh. huruf Al-Quran? Iya. Saya itu enggak kerasa capek karena ngelihat antum, Ustadz Abi Maki, Ustadz Taufik Al-Miftah, Ustadz Ahmad Tomsani, ini semua tuh kayak nggak pernah tidur kalau kita lihat. Malu lah orang kayak kita kalau misalnya cuma gini doang, lelah. Jadi kalau gitu, kontribusi apa ya yang kita bisa buat untuk anak-anak Indonesia masa depan? Ya kan, cinta Quran melahirkan program-program bisa baca Quran untuk anak, untuk orang tua, untuk yang nggak bisa baca dan seterusnya. Antum juga berkontribusi, ya kan? Menanamkan cinta kepada Rasul, Insya Allah, menanamkan Masya Allah. cinta kepada para sahabat. Sahabatku kata para nabi itu bilang kayak bintang-bintang di langit. Ambil satu aja kamu terang. Masya Allah. Ambil aja satu, terserah mau siapa. Musa bin Umar ambil terang, ya. Abu Bakar Siddiq ambil terang. Bayangin coba, gimana kita nggak nangis Nabi ngomong gini, andai keimanan seluruh masyarakat Madinah ditimbang, di situ ada semua masyarakat Madinah yang top semuanya, ditimbang keimanannya, nggak ada sebanding dengan ujung kuku keimanan Abu Bakar Siddiq. Bayangkan kalau semua masyarakat itu ditimbang imannya, itu nggak ada apa-apanya dibanding Abu Bakar Siddiq. Ayah, saya bilang, gimana gitu ya. Nah sementara hari ini kan kita krisis, ya tokoh-tokoh favoritnya maaf ya anak-anak Korea, ya kan Korea Wave dan yang lainnya. Nah antum kemudian membelokkan mereka kepada ini ada loh sosok akhir zaman yang kemudian kalian bisa ambil dari mulai cara makannya, menghina makan aja nggak pernah. Iya, Masya Allah. Di mana ada agama nggak menghina makanan? Cuma di Islam loh. Kaget saya. Lah kalau makanan aja nggak boleh dihina, apalagi menghina temennya. Kan sering ya bully-bulian, Iya, lu botak lu, iya, iya. lu gondong banget lu pelontos ya, lu pesek ya. Nggak boleh nak.
Kenapa? Makanan aja Nabi nggak pernah menghina. Katanya pengen jadi ikutin Rasulullah. Ya. Makanan aja nggak pernah dihina. Nabi itu kalau mau makan, dia nggak suka dia diem. Yang dia makan yang lain. Dan Nabi itu, masya Allah ya, diambil yang terdekat dulu. Kalau kita kan nggak, ada ikan bakar lompat dulu ke sana. Iya. Yang dekat aja dulu. Baru nanti. Indah bener. Tapi kebayang gak nih Ustadz ya, makanya ada anak-anak nanti yang mereka tuh hidup, mereka malu kepada para sahabat gitu. Karena kan kebayang nggak kalau jadi dokter aja, terus mereka tuh berpikir, aduh kalau aku jadi dokter aja malu dong. Malu sama Abu Bakar As-Siddiq yang sudah begitu, malu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa begitu. Akhirnya dia akan menjadi dokter yang punya program hari Jumatnya ngegratisin buat orang miskin. Karena dia malu sama sahabat. Bagaimana mencetak anak-anak yang nantinya ketika dia jadi pejabat dia malu sama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Bagaimana dia malu sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi rasa malu itu tuh kita kelilingkan dengan referensi dari kecil sehingga dibilang, ya aku kalau nggak bermanfaat buat umat malu atuh. Seumur hidup aku ngedengerin cerita beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Terus aku sekarang nih udah lulus S2, udah jadi dokter terus nggak bermanfaat, malu aku. Udah aku gas gitu. Sehingga nanti ya kita nanti yang udah tua malu sama mereka gitu. Ya Allah mereka kok nggak berhenti gitu, aku leha-leha. Biarin semua orang ini malu ketika dikelilingi oleh referensi orang-orang yang hebat seperti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan. Tapi perjuangan ini kan juga bukan di saya, bukan di antum aja. Ini ayah bunda di rumah yang... Iya. Dan ini menarik sekali teman-teman. Saya jadi nggak sabar ya, ingin anak-anak kita tuh istilahnya dalam tanda kutip dititipin aja lah beliau. Dan kerennya tuh aplikasinya tuh ada gamenya. Terus anak-anak tuh kayak main game seru itu. Di mute semua, ada semua teriak-teriak semua. Tebak gambar. Iya, seru banget ya. Dan teman-teman, saya terus terang jadinya orang tua itu kan dalam tanda kutip ya sulit ya membahasakan ke anak-anak sendiri. Karena orang tua sama anak kan gitu ya, karena merasa anak sendiri ya. Tapi ketika sama orang bisa lebih mudah menyampaikan. Nah menurut saya ini cara nih. Masya Allah. Ya, doain jadi teman-teman bisa follow Instagramnya @trangkids. Trangkids, insya Allah banyak program-program di sana. Dan Mas Adista ini luar biasa menurut saya. Makanya saya nyari-nyari dari tadi kemana beliau. Saya udah janji hari ini memang harus on time. Jadi saya pingin ngulik lagi setelah beliau keluar dari kubangan. Kan biasanya bingung, kenapa? Kan badan masih banyak lumpur. Tapi beliau sambil bersihin, sambil balas buat jalan tol supaya orang nggak ngincer lumpur yang sama. La ilaha illallah, Mas, Masya Allah. Doain Ustaz. Luar biasa. Nah tapi udah disiapin tim juga ya? Insya Allah kami juga beberapa teman-teman dari Terang Jakarta itu udah. Teman-teman pasti gitu banget. Iya langsung takutnya kadang-kadang kita gitu kan, aku mau orang tua mana yang nggak mau? Wah ternyata kitanya yang belum siap. Betul, doain juga Ustadz. Kadang-kadang kalau udah kayak gini tuh orang kayak saya yang dulunya pernah nyicipin nikmatnya dunia tuh gampang balik lagi gitu. Jadi minta doanya juga sama semua orang tuh gampang bagi orang kayak kami ini terhanyut kembali dengan dunia yang terus menampakkan keindahannya. Jadi mohon doanya terus. Insyaallah. Saling mendoakan, saling mensupport, dan kita berharap kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah, bertetangga di sana. Mas sehat-sehat ya. Amin. Sehat-sehat juga. Mudah-mudahan antum senantiasa dalam lindungan Allah. Dan saya pingin banget nanti Ramadan ini betul-betul Radio Kids Ramadan ini jadi. Dan harus jadi. Amin. Dan saya ikut kirim anak saya juga. Saya nitip ke antum biar jadi orang yang cinta dengan nabinya, rindu dengan nabinya, jatuh cinta dengan nabinya ya. Bismillah. Dan ayah bunda semuanya insyaallah di Ramadan ini akan kita buat ya banyak program. Di Cinta Quran juga rencananya mengundang antum membuat camp di Cinta Quran Center. Masya Allah. Jadi bagi ayah bunda, insya Allah ikuti informasinya di Instagram cintaquran.id. Insya Allah kita akan belajar bersama beliau, anak-anak kita usia SD. Di bulan Ramadan kita akan buat kelas offline-nya di Cinta Quran Center Bintaro. Masya Allah. Kelasnya terbatas dan hanya untuk mereka yang serius sungguh-sungguh menjadikan anaknya pemimpin-pemimpin peradaban dunia. Amin. Itu dia. Amin. Ya.
Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan antum ya. Amin. Jazakallah khair Ustaz, doanya Mudah-mudahan terus. Allah jaga antum rumah tangganya sakinah, Amin, mawaddah amin, warahmah. amin. Allah jauhkan dari wabah, musibah dan bencana insyaallah. Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih lagi-lagi, terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan atas wakaf antum semuanya. Semua tayangan di Cinta Quran TV adalah hasil dari wakaf antum. Insyaallah. Dan bagi yang belum dan ingin lagi berwakaf, linknya sudah kita siapkan, silahkan. Dan 100% digunakan semuanya untuk membuat acara-acara inspirasi seperti ini. Teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di Kata WFK edisi berikutnya. Kita akan ngobrol lagi seri ketiga lebih seru lagi. Nggak tahu nih, apalagi nih gagasan beliau ya. Kemarin kan Minas Zulumat Ilan Nur ya kan. Nah sekarang ini udah masuk ke Nur, nah terus apalagi gitu. What next ya. Kang, makasih banyak. Sami-sami Ustaz, saya makasih banyak. Lagi. Ilmunya luar Dan biasa. kita nanti akan ngobrol lebih dalam lagi tentang bagaimana sih belajarnya. Perlu kayaknya saya harus datang ke studio. Wah, antum soalnya jago kabel perkabelan, sound personan ya. Ya, karena udah biasa ya gini nyeting suara gimana supaya asik semuanya. Kalau dulu orang maaf ya berdendang berjoget karena maaf ya kemaksiatan, beliau sekarang membuat anak-anak mencintai Rasul. Ini benar-benar membalik sejarah. Ini Amin. keren banget. Doain Ustaz. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para wakif, para donatur. Alhamdulillah wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Kreatif Studio bertahap telah dilakukan. Beberapa alat-alat canggih untuk menopang dakwah digital telah kita tunaikan. Dan bertahap kita akan menyelesaikan pembangunan, yakni pembebasan tanahnya dan pembangunan gedungnya, juga infrastrukturnya. Tentu semua alat-alat ini digunakan di jalan dakwah. Dan bayangkan setiap kali alat ini ditayangkan untuk menghantarkan hidayah, maka kita pun kebagian pahalanya. Bahagia sekali. Maka sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan tentu ini belum tuntas, belum selesai. Karena ini adalah bagian kecil dari perjuangan kita menghantar hidayah hingga ke penjuru dunia dengan media dakwah digital. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomah dalam kebaikan. Lanjutkan wakafnya, insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.